Kita ke informasi lainnya, Saudara. Dalam pertemuan antara lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak memilih orang toksik ke dalam kabinetnya. Ucapan Luhut ditanggapi pimpinan Partai Koalisi Prabowo dan lawan Prabowo di Pilpres. Prabowo Subianto, Presiden terpilih RI, hadir dalam acara pertemuan dengan para lulusan Akademi Angkatan Bersenjata RI atau AKABRI. Sebelum 2002, unsur ABRI adalah TNI dan Polri. Setelah memiliki aturan sendiri, pendidikan dan lembaga TNI dan Polri terpisah menjadi institusi masing-masing. Dalam pertemuan dengan para petinggi militer tersebut, Prabowo disambut para seniornya, termasuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dan Luhut mengingatkan Prabowo supaya tak memasukkan orang yang toksik ke dalam pemerintahannya kelak. Juru bicara Menko Marves, Jody Mahardi bilang, Luhut hanya beri saran kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak bawa orang toksik ke pemerintahannya kelak. Hal ini diungkap Jody melalui pesan singkat yang dikirimkan ke redaksi Kompas TV. Berbeda dengan Luhut, lulusan AKABRI 1970, SBY, lulusan AKABRI 1973, mendoakan Prabowo sukses memimpin pada 2024 hingga 2029. Ingin mendoakan agar Jenderal TNI Prabowo Subianto nantinya sukses di dalam mengemban tugas negara. Kami semua akan berkontribusi, akan mendukung agar pemimpin kita yang baru nanti benar-benar sukses untuk sekali lagi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kibarkan makin tinggi lagi merah putih di pentas dunia. Prabowo adalah lulusan AKABRI 1974, setahun lebih muda daripada SBY. Sebutan orang toksik yang disebut Luhut menimbulkan polemik di kalangan Ketua Umum Partai Koalisi dan lawan Prabowo di Pilpres. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyatakan Prabowo tahu yang terbaik dalam menyusun kabinet. Sampai nanti Pak Prabowo itu ada orang yang toksik. Nah, kalau pandangan dari Pak Suwas aja gitu, pandangan secara umum aja gitu Pak. Itu Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih punya hak prerogatif secara beliau saja. Tahu yang terbaik ya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyebut menjauhi orang toksik bukan hanya harapan Luhut. Muhaimin bilang semua pihak ingin kepemimpinan yang baik. Bukan hanya harapan Pak Luhut, siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik ya. Jadi bagaimana kriterianya saya kira semua orang juga paham. Partai Gerindra menilai pesan Luhut sebagai nasihat seorang senior kepada juniornya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yakin Prabowo akan memilih orang-orang yang sejalan dengan pemikirannya. Pernyataan Pak Luhut ya, bahwa agar Pak Prabowo tidak membawa sosok toksik ke dalam kabinet. Ya tentu ini sebuah nasihat, ya sebuah masukan dari senior ya kepada juniornya bahwa antara para menteri dengan presiden harus ada kesamaan visi. Ya, bagaimana pengelolaan negara yang maksimal supaya target-target kebangsaan terutama Indonesia Emas 2045 bisa tercapai ya. Kalau untuk bangsa dan negara, elit-elit kita yang saat ini tidak ada yang toksik lah ya. Saat ini, Prabowo tengah menimbang sosok-sosok yang pantas jadi menteri di kabinetnya pada 2024-2029. Dan Prabowo mengajak sejumlah lawan politiknya, termasuk Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, untuk bergabung dalam koalisinya. Tim Liputan, Kompas TV.